Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-saminu fi fadilatil adani. Hari ini berarti melanjutkan adanya kemarin, berarti bab yang ke-8. Al-babu utawi bab. Al-babu utawi bab as-saminu kang nomor 8. As-saminu kang nomor 8. Fi fadilatil adani iku ing dalem utamane adzan. Fi fadilatil adani iku ing dalem utamane adzan. Nah, ini berarti membahas tentang keutamaannya adzan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong adzana iku lamun adzan sapa man. Adzana iku lamun adzan sapa man. Adzana iku lamun adzan sapa man. Lisolati kanggo salat. Lisolati kanggo salat. Lisolati kanggo salat. Sab'a sinina ini berarti jadi maf'ul mutlaq pakai mim ta. Pakai mim ta. Sab'a sinina kelawan pitu piro-piro tahun. Ya makanya tadi kelawan berarti pakainya mim ta. Sab'a sinina kelawan pitu piro-piro tahun. Muhtasaban hale muhtasaban hale ikhlas. Muhtasaban hale ikhlas. Ini aja ikhlas. Ikhlas. Muhtasaban hale ikhlas. Muhtasaban hale ikhlas. Maksudnya gimana? Berarti dia tidak mengharapkan pahala atau ganjaran. Kataba mongko nulis. Allahu sapa Allah. Lahu kedue man baro'atan ing bebas minan nari saking neraka.
Kita harus tahu dulu, berarti azan itu termasuk juga syariatnya Nabi. Jadi azan itu juga memang dianjurkan. Kita saja ketika baru lahir pun yang kita dengarkan itu azan. Ketika baru lahir belum mendengar apapun, pertama yang kita dengarkan itu azan. Sampai sebegitunya, ketika bayi lahir pun yang didengarkan itu azan pertama kali. Karena memang biar kenal nama-nama. Contohnya ketika azan kan memang Allahu Akbar. Jadi biar kenal Allah. Pertama kali yang diperdengarkan Allahu Akbar, Allah. Jadi memang azan itu dulunya memang sebagai, kalau dilihat dari pengertiannya, azan itu ada yang mengatakan sesuatu untuk pertanda bahwa masuknya waktu sholat. Ya, ada yang mengatakan yang lain, ada yang mengatakan yang lain. Jadi azan itu bukan cuma seperti itu juga. Pengertiannya itu banyak artinya azan. Tapi yang kalian tahu pasti azan itu yang seperti itu, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi di sini enggak sekalian diterangkan tentang iqomahnya, ya kan? Enggak ada iqomah kan? Tapi iqomah juga disunahkan. Tapi kalau iqomah berarti pertanda untuk dimulainya sholat. Kalau azan pertanda dimulainya waktu sholat. Nah, berarti hadis yang ini mengatakan bahwasanya barang siapa yang azan untuk sholat selama 7 tahun, maka ini syaratnya orangnya memang ikhlas, tidak mengharapkan pahala, Tapi sekalipun ketika kalian itu mengharapkan pahala, itu juga sama hasilnya. Tapi ketika mutasaban, istilah mutasaban itu ikhlas, berarti itu udah levelnya, udah tingkatnya tinggi. Jadi ketika 7 tahun kok orang itu azan, itu maka dicatat Allah sebagai penghuni surga dan dibebaskan dari api neraka. Itu karena siapa yang azan. Tapi kalau untuk kayak perempuan itu memang bukannya kok enggak disunahkan. Karena apa? Karena memang kalau suaranya wanita atau perempuan itu aurat. Jadi kalau ketika diperdengarkan sama ada orang lelaki selain mahramnya, itu enggak boleh, haram. Jadi kalau seandainya azan pun itu boleh ketika enggak ada orang selain mahramnya, ya. Kalau ada mahramnya itu nggak apa-apa. Kalau ada mahramnya hanya orang-orang yang mahram. Jadi seperti halnya kayak di keluarga gitu. Contohnya yang perempuan ini kok azan di rumah gitu, pelan aja, nggak kok sampai diperdengarkan sampai keras-keras itu enggak. Tapi itu juga mendapatkan kesunahan juga. Tapi enggak disunahkan untuk keras. Seperti halnya kayak laki-laki yang kalau adzan itu keras. Nah, itu keutamaannya adzan. Iqomah pun juga sama. Jadi semua malah disunahkan. Kalau perempuan pun sama seperti syaratnya harus enggak ada orang yang selain mahram. Seperti orang lain. Tapi orang lain itu enggak boleh, kayak laki-laki lain kok dia adzan keras itu diperdengarkan, nggak boleh, itu haram. Jadi seperti halnya adzan dan iqamah itu juga sama hukumnya. Dan waqala sallallahu alaihi wasallam, man adzana sintai asyrota sanatan wajabat lahul jannah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi
sapane wong. Man utawi sapane wong. Adzana iku lamun adzan sapa man. Adzana iku lamun adzan sapa man. Adzana iku lamun adzan sapa man. Sintai asyrota ing rolas ing dalem aja. Sintai asyrota ing dalem rolas. Enggak. Sintai asyrota ing dalem rolas. Sanatan apane taune. Sanatan apane taune. Takmim. Ya, takmim. Sanatan apane taune. Jadi tamyiz. Wajabat semongko tetep lahu kedue man al jannatu apa surga. Hari hadis yang ini mengatakan kalau tadi itu kan hadisnya mengatakan kalau 7 tahun dia orangnya adzan selama 7 tahun dengan ikhlas tanpa mengharapkan pahala. Kalau ini barang siapa yang adzan selama 12 tahun, maka Allah akan memastikan kalau dia itu masuk surga. Ini janjinya. Kalau seperti ini pastinya pasti terjadi karena nggak mungkin mengingkari. Karena yang dikatakan Nabi pasti benar. Ini kenapa apabila 12 tahun di Nabi ini kemungkinan hikmahnya itu mayoritas atau normalnya orang umatnya di Nabi itu paling panjang umurnya itu 120 tahun. Jadi seperti halnya kayak kita melakukan kebaikan itu kan pasti dilipatkan 10 kali kan. Ketika kita melakukan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Makanya ketika di Nabi bilangnya 12 tahun, ya kan? Dilipatkan 10 kali jadinya 120 kan? Itu hikmahnya. Jadi mayoritas kalau normalnya umatnya di Nabi itu paling panjang umurnya itu 120 tahun. Makanya di Nabi kemungkinan kenapa bilangnya seperti itu 12 tahun, kemungkinan hikmahnya seperti itu. Karena seakan-akan orang itu adzan selama seumur hidupnya kan, seakan-akan, ya kan? Makanya itu hikmahnya. Makanya Allah pasti menetapkan orang tersebut di surga pasti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong adzana iku lamun adzan sapa man. Khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat. Khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat. Ya. Khamsa sholawatin ing 5 pira-pira salat. Imanan hale iman wahtisaban lan ikhlas.
wahtisaban lan ikhlas. Gufira mongko di ngapura, gufira mongko di ngapura, gufira mongko di ngapura. Lahu keduwe man, lahu keduwe man. Ma apa dosa, ma apa dosa. Taqaddama kang wis dhisik apa ma, taqaddama kang wis dhisik apa ma, taqaddama kang wis dhisik apa ma. Min dambihi saking dosane man. Jadi yang ini hadis ini mengatakan kalau seandainya barang siapa seseorang kok adzan di setiap waktu sholat, secara iman atau memang yakin kalau ini memang perintah syariat. Jadi kan adzan itu sangat berpengaruh bagi kita. Kalau seandainya nggak ada adzan pun itu juga kesulitan. Kita tahu kapan waktu sholat itu dimulai, kapan kita itu bisa melangsungkan sholat. Jadi kalau seandainya kalau di tempat-tempat yang jarang orang Islamnya, itu pasti merasa kesulitan kalau nggak ada adzan. Nah, ini berarti barang siapa yang adzan 5 kali sholatan kok dia adzan semuanya itu secara iman dan ikhlas tanpa mengharapkan pahala, maka diampuni dosanya yang dahulu diampuni dosanya. Ya, lagi ketika kok bilangnya ghufira lahu ma taqaddama, berarti ini yang diampuni berarti dosa-dosa kecil. Persis seperti yang sering Nabi bilang, kalau ghufira lahu ma taqaddama min dambi itu maksudnya itu yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar itu taubatan sendiri, taubatan nasuha. Jadi kalau seandainya adzan itu ya di setiap waktu sholat itu pasti ada dan sampai nanti mendekati kiamat pun itu tetap ada. Ya, adzan itu kalian itu awal kalian lahir itu ya diperdengarkan adzan, ketika mati pun adzan lagi, adzan dan iqomah, ya kan? Kalian lahir itu adzan, mati pun diadzani lagi. Dan diadzani bukan adzan kan? Diadzani semua kan? Ketika lahir diadzani, ketika mati pun diadzani dan diiqomahi. Jadi adzan itu aslinya sebagai pengertian itu banyak. Ya, kalau pengertian. Nanti ketika di fikih nanti saya jelaskan lebih lanjut. Pokoknya itu fadilahnya adzan bagi muadzin yang memang mau kalau adzan itu ikhlas secara tanpa mengharapkan pahala dari Allah. Karena aslinya pahala itu aslinya cuman bonus. Hanya secara yang kita harapkan itu ya ridhonya Allah. Apapun yang kita lakukan itu ya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena kita nggak tahu juga nanti masuk surga apa enggak, itu ya tergantung ridhonya Allah. Nah, itu salah satu keutamaan adzan. Ada yang mengatakan 7 tahun, Nabi bilang 7 tahun, selama 7 tahun dia adzan itu dibebaskan dari api neraka. Ada yang mengatakan Nabi itu pernah mengatakan 12 tahun itu pasti masuk surga. Kenapa 7 tahun? Yang 7 tahun kira-kira hikmahnya apa? Karena kemungkinan kalau hikmahnya kalau 7 tahun itu kemungkinan ya normalnya umatnya Nabi itu umurnya paling enggak 70 tahunan. Kalau seandainya kebanyakan mayoritas meninggal itu ya 70 tahunan. Makanya
bilangnya 7 tahun. Karena ketika kita buat kebaikan 1 dilipatkan 10 kali. Makanya ketika kita 7 tahun seakan-akan 70 tahun. Nah kayak gitu. Ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun. Nabi ini terkadang bilang 7 tahun, terkadang bilang 12 tahun. Dan ini ada yang cuman ada yang dianjurkan 5 kali sholatan dia kok mau adzan setiap waktunya itu, maka diampuni segala dosanya yang terdahulu. Nih, dah, betul loh. Artinya ini kita akan lain waktu. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.